Halo, Pak Gizal, lu gimana nih? Halo, pagi Di. Ini gue masih di rumah nih. Gimana? Kita jadikan rencana liburan ke hiking ke Annapura Circuit? Jadilah, we've been planned this trip for 2 months ago, bro. Let's go meeting to discuss about itinerary and all the equipments that we need. Sure. I got enough the day for tomorrow. How about meet at Buka Coffee? That's a good idea. So I'll see you tomorrow at 3 p.m. Yeah. But anyway, your English is better now, huh? I'll see you tomorrow at 3 p.m. D. Yeah, it is what is. Intervals makes me better. Cool. See you nanti, Zal. Dear out. Nah, apa tuh Interpulse? Interpulse adalah sebuah website media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berkomunikasi dengan pengguna lain dari berbagai belahan dunia. Jadi, kita bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri, dan bagi yang ingin belajar bahasa Inggris ataupun bahasa dari negara lain, itu bisa banget. Jadi, kita bisa belajar langsung dari native speaker yang juga pengguna Interpulse itu sendiri. Itu pokoknya bisa banget. So, Interpulse ini udah hadir dari tahun 1998. Jadi Interpulse ini hadir dari perkembangan teknologi informasi yang pesat, di mana internet udah mulai hype dan sampai di era sekarang ini. Nah, kalau ngomongin karakternya Interpulse ini punya beberapa poin loh karakternya. Yang pertama, Interpulse itu sebuah situs media sosial yang dapat menghubungkan orang-orang dari berbagai negara saling bertemu. Keren kan? Yang kedua, dapat memilih negara mana yang ingin kita coba untuk ajak berkomunikasi. Contoh, gue pengen belajar bahasa Inggris, so gue coba cari orang dari USA untuk berkomunikasi. Kita belajar nih gimana caranya orang sana tuh ngomongnya yang bener tuh kayak gimana sih, gitu, sama orang yang native speaker langsung. Poin ketiga, Interpulse ditujukan untuk dapat menjalin pertemanan dengan orang lain dari negara berbeda, serta menjadi wadah untuk belajar bahasa lain dari setiap negara di dunia dan langsung oleh native speaker di negara tersebut. Keren kan? Terus dampak dalam relasi komunikasi antar budaya gimana? Menurut lu gimana, Jal? Nah, dampak yang dikasih Interpulse buat penggunanya itu banyak banget cuy. Contoh nih ya, yang pertama, memberikan relasi luas untuk menjalin pertemanan dengan seluruh orang di dunia. Yang kedua, memberikan kesempatan menyebarkan budaya yang kita rasa berbeda dan unik kepada orang lain dari negara yang berbeda. Yang ketiga, dapat berlatih berbahasa asing secara langsung dengan orang yang memang berbahasa asli bahasa tersebut, sekaligus menambah pertemanan dan relasi internasional. Yang keempat, dapat menimbulkan mix culture antara budaya negara satu dengan budaya negara yang lain. Kemudian sering menjadi tempat untuk orang-orang yang ingin mencari jodoh dengan harapan memiliki pasangan yang berbeda budaya, atau sering disebut pernikahan lintas budaya, yang seiring perkembangan waktu makin sering terjadi di era perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Nah, kalau ngomongin pengaruhnya Interpulse dalam relasi komunikasi antar budaya, itu baik banget. Contohnya, kita bisa memperbaiki cara kita berbicara dalam berbahasa orang lain. Contohnya, kayak gue belajar bahasa Inggris sendiri, itu pasti agak susah tuh. Gimana sih cara ngomong yang benar? Gimana sih pronunciation yang benar tentang berbagai kosakata gitu. Contohnya, tertawa bahasa Inggrisnya itu laughing. Sebelum gue tahu pronunciation yang bener itu, gue itu ngomongnya logging. So, ketika gue udah punya temen dari Interpulse, akhirnya gue bisa tahu tuh, ternyata pronunciation gue salah. Yang bener itu laughing. Meskipun katanya itu logging, tapi pronunciation-nya itu loving. Nah, itu salah satu pengaruh dari relasi komunikasi antar budaya yang diberikan oleh Interpulse. Nah, pengaruhnya yang lain, kita jadi punya pengetahuan gimana sih caranya mereka
biasanya berkomunikasi sehari-hari dengan orang lain di negaranya. So, budaya mereka masuk ke budaya kita, dan bisa jadi kita juga nyontohin budaya mereka. Jadinya bakal timbul budaya baru tuh di kehidupan kita. Jadi kita bisa adaptasi budaya mereka, dan mereka juga bisa adaptasi budaya negara kita, kayak gitu. So, kontribusinya apa dong berarti buat kita dalam relasi komunikasi antar budaya dari Interpulse? Menurut lu gimana, Jo? Nah, ada juga nih kontribusi Interpulse dalam relasi komunikasi antar budaya itu. Seperti satu, memberikan kesempatan setiap orang untuk dapat terhubung dengan orang lain dari belahan dunia lain tanpa harus bertemu dahulu sebelumnya. Yang kedua, mempercepat proses interaksi budaya dari satu negara kepada negara yang lain tanpa harus melalui media online atau media massa terlebih dahulu. Yang ketiga, mempermudah orang untuk mengulik budaya bahasa orang lain langsung dari orang yang bersangkutan. Nah, itu kan tadi beberapa contoh kontribusi positif nih dari Interpulse. Terus ada nggak kontribusi negatifnya? Tentunya ada. Nah, antara lain satu nih, menjadi tempat yang digunakan oleh oknum penjahat atau kita sebut sebagai scammer untuk mengeksploitasi orang lain yang menjadi pengguna di internet. Yang kedua, sering menjadi tempat pelecehan seksual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada pengguna lain. Yang parahnya lagi nih, oknum tersebut otomatis disematkan bendera asal negaranya, yang dimana nantinya bisa menimbulkan stigma yang buruk pada negara yang disematkan bendera tersebut akibat ulah-ulah oknum-oknum yang penjahat ini. That's why kita harus benar-benar bijak sih dalam menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan orang lain, supaya manfaat yang disediain setiap platform itu dapat kita ambil secara penuh dan menambah wawasan kita akan dunia gitu. Nah, bener banget tuh apa yang dibilang Bang Rizal. Jadi, yuk sama-sama kita gunain internet sebagai salah satu perkembangan teknologi komunikasi untuk kita bisa mengembangkan diri kita ke depannya. Gua Aldi dan Rizal pamit.